Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan bidang 3 Himasi akan menyampaikan materi praktikum kimia organik 1. Materi pertama yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Ada alat pemadam api ringan atau APAR. Ini digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Lalu ada eye wash yang berfungsi membasuh mata bila terkena cairan kimia. Safety shower. Safety shower ini digunakan sebagai pertolongan darurat apabila ada orang yang bajunya terbakar. Lalu ada hidran, bertujuan untuk memproteksi gedung dan aset berharga dari bencana kebakaran. Lemari asam. Lemari asam ini untuk menghindarkan atau menjauhkan atau mencampakkan segala jenis uap berbahaya, baik dalam bentuk cairan seperti asam sulfat maupun padatan NaOH. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material itu ada baju kerja atau jas lab untuk melindungi tubuh dari berbagai bahan-bahan berbahaya yang mungkin dapat langsung mengenai kulit dan juga berfungsi untuk mencegah kontaminasi. Lalu ada masker yang berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut dari zat-zat kimia berbahaya. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi digunakan untuk melindungi tangan dari pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia berbahaya di dalam laboratorium. Lalu ada sepatu pengaman. Sepatu pengaman ini untuk mencegah kecelakaan kerja yang fatal, melindungi dari cairan kimia berbahaya, dan terbuat dari bahan karet yang membuat pengguna tidak terpeleset. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material, yaitu simbol-simbol keselamatan kerja. Seperti yang bisa dilihat di gambar. Lalu ada pengenalan alat-alat laboratorium. Labu ukur. Labu ukur itu berfungsi sebagai menampung larutan atau cairan dengan volume yang tepat. Lalu ada tabung reaksi yang untuk mereaksikan zat. Lalu ada beaker glass untuk menampung larutan atau zat. Gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume cairan. Pipet ukur untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Pipet tetes untuk memindahkan larutan yang volumenya tidak perlu diperhatikan. Lalu ada Erlenmeyer untuk menitrasi larutan yang akan ditetapkan normalitasnya. Pembakar spiritus ini digunakan untuk beberapa proses kimia yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Lalu ada batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Dan kaca arloji untuk penguapan atau pengeringan zat-zat terlarut. Klem buret. Tangan-tangan penjepit berlapis karet memastikan buret terjepit dengan baik. Lalu ada statif untuk memegang buret. Buret ini untuk mengukur volume cairan yang akan dipindahkan. Kertas saring. Kertas saring ini memiliki pori-pori untuk keperluan filtrasi atau menyaring zat cair. Lalu ada rak tabung, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Ada filler bulb untuk menyedot, mendorong larutan dalam pipet, dan untuk mengisi dan membuang udara. Ada corong pisah. Corong pisah ini untuk memisahkan campuran larutan yang memiliki kelarutan yang berbeda. Lalu ada kawat kasa untuk alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Ada kuvet untuk menampung larutan yang akan diukur secara spektrofotometri. Plat tetes. Plat tetes digunakan untuk mereaksikan zat-zat namun dalam jumlah yang kecil. Lalu ada corong Buchar untuk penyaringan vakum. Oven ini digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium seperti cawan Petri dan lain-lain, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Lalu ada timbangan analitik digunakan untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Kertas indikator. Kertas pH indikator digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah larutan yang dianalisis bersifat asam dan basa. Sentrifuge
Digunakan untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Lalu ada eksikator untuk menyimpan bahan atau benda supaya tetap kering untuk bahan-bahan yang hidrokopis. Lalu ada cawan Petri. Cawan Petri berfungsi sebagai wadah menimbang dan menyimpan bahan kimia mikrobiologi. Cawan porselin untuk penguapan atau pengeringan padatan dalam bentuk tepung. Dan ada laminar airflow, adalah meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman yang merupakan suatu alat yang digunakan dalam pekerjaan persiapan bahan tanaman, penanaman, dan pemindahan tanaman dari satu botol ke botol yang lainnya dalam kultur in vitro. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.